Baik, inilah suasana ya di kediaman Bapak Aris Marsdianto SEMM, di mana beliau adalah kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Nah, amanah ini atau tugas ini diberikan langsung oleh Pak Prabowo dalam rangka untuk meyakinkan bahwa seluruh dana APBN maupun APBD tepat sasaran. Kita tahu bersama bahwa Pak Aris, beliau adalah dari Kopassus, Gultor. Kepercayaan Pak Prabowo sejak tahun 2004. Ya, yang selama ini beliau ikut membesarkan perusahaan-perusahaan Pak Prabowo dan menjadi CEO perusahaan Pak Prabowo. Nah, sekarang Pak Prabowo memerintahkan untuk mendampingi ya selaku Presiden Republik Indonesia untuk membantu dalam ya bisa disebut pengawasan lah, dan sekaligus bisa untuk melaksanakan investigasi khusus jika diperlukan. Ya, kalau ada pejabat-pejabat di negeri ini yang menyalahgunakan wewenang dan korupsi, siapapun pejabat, mulai dari level pusat kementerian sampai ke bawah, siapapun yang menyalahgunakan dana APBN maupun APBD, selesai. Dan beliau selalu menjaga fisik ya namanya pasukan komando. Ya, sudah terbiasa dan terlatih untuk tetap menjaga kebugaran tubuhnya, ya kan? Jangan sampai ada koruptor ini jadi ya, ibarat jadi samsat. Jadi kalau saya mengibaratkan, karena Pak Aris ini ya abang saya ini itu paling benci orang yang mengambil hak-hak rakyat. Kalau urusan negara udahlah terdepan. Jadi ini hanya pesan saya sampaikan kepada sahabatku yang kebetulan sekarang menjadi pejabat. Ya, kenapa saya tahu? Ya, saya juga sudah termasuk lumayan lama ikut sama Pak Aris. Dari 2017, pasti 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Udah hampir 8 tahun saya ikut sampai sekarang. Saya saja ini masih standby, masih di media sosial ini keluar-keluar. Saya juga belum tahu ke depan seperti apa perintah yang akan apakah saya akan dikasih perintah untuk ikut mengawasi, memelototi anggaran negara ini. Belum tahu saya, kawan. Tapi kalau saya diperintahkan itu, tidak ada alasan. Perintah Pak Prabowo sudah turun ke Paris sebagai Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Ya, kalau misalnya juga Pak Aris turun perintah ke saya, tambah mantap sudah ini. Ya, walaupun saya tidak meminta-minta tugas, siapa tahu. Karena biasanya itu Pak Aris itu mendadak, tiba-tiba hop. Nah, saya sebagai adiknya, sebagai seorang juga prajurit yang terlatih, sudah terbiasa mendapat perintah-perintah mendadak.
Misalnya lagi live seperti ini, tiba-tiba telepon masuk, dapat perintah, oh harus bergerak, harus, ya kan? Jadi ini saja aku ingatkan kawanku ini ya, yang sekarang lagi saudara-saudara lagi jabat, termasuk yang korupsi ini. Yang Pak Prabowo kemarin itu kan Pak Prabowo mau memaafkan koruptor itu, ya kan? Dengan syarat kembalikan itu uang rakyat. Artinya ini, saya yakin nama-nama koruptor di negeri ini sudah ada di tangan Pak Prabowo. Dan bisa jadi nama-nama itu juga sudah diketahui oleh Pak Aris Marsdianto. Tapi kan dalam hal ini kan ya ada yang melakukan ini kan, ada pihak polisi, ada pihak jaksa, ada KPK. Karena sangat malu ini KPK, jaksa maupun polisi jika yang investigasi itu kasus korupsi ini adalah Badan Pengendalian Pembangunan dan Investasi Khusus. Sangat malu kawan. Makanya lebih baik itu aparat-aparat terkait segera tangani itu. Jangan sampai yang nangkap, yang investigasi itu adalah Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Jangan sampai, itu malu itu. Ya kan? Yang intinya kawan, pejabat yang ada sekarang maupun pejabat yang akan dilantik beberapa bulan ke depan, ya mulai dari gubernur dengan wakilnya, bupati dengan wakilnya, wali kota dengan wakilnya, jangan ada sedikit pun niat untuk menyalahgunakan APBN maupun APBD. Karena kalau itu dilakukan, kawan, saya tidak tahu itu. Bisa-bisa kalian ini penuh penjara ini. Di penjara ini penuh dengan pejabat-pejabat baju oranye ini. Ya sampai kepala desa. Ya kan? Karena ya saya juga kan mengantisipasi, saya ada perintah dari Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investasi Khusus. Siapa tak mendapat perintah untuk mencari informasi. Ya diam-diam juga ini lagi kusiapkan ini ya, informan-informan ya, yang ada di sekitar para pejabat. Siapa tahu tiba-tiba saya diminta atau diperintah, "Le, coba cek pejabat di wilayah ini." Nah, kita sudah siap. Ini perintah presiden, tidak bisa ada nolak kawan. Itu saja ya. Jadi beliau ini lagi biasalah penyegaran yang namanya ya dari Kopassus ya, tetap menjaga kesehatan badan, dan itu beliau di rumahnya itu tetap menjaga. Oke kawan, itu saja sahabat Korea Indonesia, bagikan video ini. Semoga tembus ke para pejabat di negeri ini maupun pusat sampai tingkat desa maupun pejabat-pejabat yang akan datang. Sip, bagikan videonya kawan.